Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, marilah pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin di malam hari ini dan insyaallah kita akan bersama-sama memulai menunaikan salah satu amaliyah Ramadan, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Sesuai yang tadi disampaikan di Kementerian Agama sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi insya Allah kita niatkan bersama malam hari ini nanti untuk melaksanakan sholat tarawih, yang kemudian esok hari kita lanjut dengan melaksanakan puasa Ramadan di hari yang pertama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semoga terlimpahkan pula kepada kita sebagai pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami dari Takmir Masjid Utsman bin Affan pertama menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa kita semuanya malam hari ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah secara berjamaah, yaitu menunaikan sholat Isya, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Kami mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir dan yang mungkin berada di luar untuk mari Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya adalah sesuatu yang sangat berharga. Terlebih lagi kita bisa hadir, kita bisa datang di tengah-tengah saudara kita, tetangga kita. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Karena bisa jadi saudara kita atau tetangga kita atau bahkan kerabat kita yang malam hari ini berkeinginan bisa hadir di tengah-tengah kita atau berada di tempat yang mulia masjid kita, tetapi mereka harus berbaring di rumah sakit atau mungkin karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bersama-sama dengan kita. Maka mari apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, mari kita syukuri dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan jiwa kita, kemudian bisa menggerakkan kita semuanya untuk istiqomah, terutama melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini. Maka mari Bapak Ibu semuanya niatkan pada malam hari ini, nanti insya Allah oleh Pak Ustadz akan dipimpin doa ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, agar kita diberikan kekuatan, keselamatan, kelancaran dalam menunaikan amaliyah bulan Ramadan. Selanjutnya kami dari Takmir Masjid Utsman bin Affan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan amaliyah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tentu kami sangat mengajak dan ikut berpartisipasi kepada seluruh jamaah yang hadir di sini untuk bisa meramaikan dan menjadi bagian dari kegiatan amaliyah Ramadan yang sudah kita susun bersama. Salah satunya kemarin yang sudah kita laksanakan adalah kegiatan Tarhib Ramadan yang kemudian dilanjutkan dengan Bazar Ramadan. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya dan para jamaah, sehingga kegiatan kita kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Dan mari kita manfaatkan satu bulan ini untuk bisa memaksimalkan diri kita, keluarga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, ada kegiatan takjil yang alhamdulillah juga sudah terisi penuh oleh Bapak Ibu semuanya yang sudah meniatkan diri untuk bisa memberikan kafling takjil ini. Monggo diniatkan sebagai salah satu amalan yang mudah-mudahan banyak mendatangkan pahala dari Allah SWT. Amin. Yang selanjutnya ada kegiatan sholat tarawih yang insya Allah juga akan kita laksanakan mulai pada malam hari ini. Monggo para jamaah
kalau merasa sedikit, kurang sedikit ya, kebanyakan merasa panas. Kalau kebanyakan merasa panas berarti keadaannya semuanya dalam keadaan sehat. Kalau di antara kita, kalau di sini malah ada yang merasa kedinginan, berarti kurang sehat. Maka kita nikmati saja rasa ini sebagai satu kebersamaan kita. Karena nanti saudara kita atau tetangga kita atau bahkan yang ada di sebelah kita akan menjadi saksi untuk kita ketika Allah mengadili kita. Waktu 1 Ramadan kamu di mana? Saya di Masjid Utsman bin Affan sebelah Pak Oni, misalkan seperti itu. Itu ada saksi yang akan menjelaskan. Tetapi ketika kita tidak mau atau enggan datang ke masjid, yang tidak menunaikan sholat tarawih atau sholat wajib lainnya, maka tidak ada saksi yang memberatkan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka kita manfaatkan masjid yang luar biasa ini, yang dibangun atas dasar ketakwaan dan atas dasar dari Bapak Ibu semuanya, sumbangannya kita manfaatkan betul. Kalau panas ya panas cuma sebentar, dibandingkan dengan panasnya api neraka tentu tidak ada bandingannya. Maka kita nikmati saja panas ini ya. Kita dari takmir sudah berupaya menyiapkan kipas angin sampai dibuka jendelanya ya, supaya bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Jadi mohon tidak menjadi sebuah alasan ketika kita enggan datang ke masjid, masjid panas, AC-nya cuwil. Tidak. Kita bandingkan dengan diri kita ketika kita dihadapkan oleh Allah di siksaan yang berat. Akan lebih enak ketika akan lebih merasakan panasnya ketika kita berada dan ketika kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita bisa mungkin tidurnya nikmat, nyaman, aman di rumah karena ada AC, tetapi kita tidak bisa merasakan hangatnya, panasnya ketika kita melaksanakan beribadah kepada Allah. Terlebih lagi kalau kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah di masjid yang sejuk, nyaman, adem ya Pak. Nah, malah jadi ngantuk mungkin. Tapi inilah bagian dari nikmat yang tentu harus kita syukuri. Sehingga tidak ada alasan kita datang ke masjid karena fasilitas masjid yang belum memadai menurut kita. Karena tadi ada juga orang yang kemudian datang ke masjid, aduh kamu kipasnya gede banget dan sebagainya. Maka ini sangat relatif. Sehingga ketika kita datang ke masjid punya alasan seperti itu tidak perlu diutamakan. Tetapi semangat kebersamaan, semangat yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah yang Allah berikan kepada kita, itu yang harus kita manfaatkan. Ketika kita mendengar azan dari masjid ini, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke masjid dengan kondisi yang kita miliki. Kita bisa lihat ya, Ustaz Saroni ini luar biasa. Dengan dukungan istri beliau, keadaan hujan, keadaan panas, mau mengantarkan beliau datang ke masjid. Kita yang diberikan oleh Allah kesehatan seperti ini harusnya jauh lebih awal ya, lebih semangat lagi. Kemudian selain kegiatan tarawih, juga kita menyelenggarakan kegiatan kajian Ahad pagi yang diselenggarakan setiap Ahad pagi. Monggo Bapak Ibu bisa maksimalkan waktunya karena hari libur, awali dengan kegiatan mengikuti kegiatan kajian Ahad pagi. Yang selanjutnya ada kegiatan kajian Jumat sore, yaitu berupa kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Salimuddin. Monggo juga Bapak Ibu, saya yakin Allah berikan kesempatan kepada kita di waktu Ramadan ini sangat banyak. Sehingga tinggal kita mau atau tidak, mengupayakan atau tidak, memaksimalkan atau tidak kesempatan yang Allah berikan. Karena saya yakin Allah berikan kesempatan sama kepada kita semuanya. Seperti kita ketahui nih, setan sudah dibelenggu, kemudian hal-hal yang menyebabkan kita terhambat atau amat tidak ada. Itu tinggal diri dan kemampuan kita. Maka monggo, Allah sudah mudahkan kepada kita, datangi masjid, ikuti kegiatan masjid dengan semaksimal mungkin. Yang terakhir nanti di dalam akhir kegiatan Ramadan kita ada kegiatan penerimaan zakat fitrah, kemudian zakat mal. Ini kami mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu yang memiliki penghasilan ya seberapapun penghasilannya akan lebih baik ketika kita bisa tunaikan dengan membayar zakat mal. Ya.
Kalau belum sesuai dengan nisab, kita belajar membayar infak melalui unit ngumpul zakat Masjid Utsman bin Affan. Dan ini kesempatan penting di bulan Ramadan ini. Monggo kami dari unit pelaksana pengumpul zakat Masjid Utsman bin Affan juga menyelenggarakan kegiatan penerimaan zakat baik infak maupun sedekah. Akhirnya itu yang bisa kami haturkan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya, dan mari kita jadikan momen yang luar biasa ini untuk senantiasa meningkatkan amal dan ibadah kita, karena bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir buat kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurang salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.